Terputusnya jembatan gantung akibat banjir di Kecamatan Pantai Cermen, Aceh Barat menyisakan kesulitan bagi puluhan siswa sekolah dasar. Di tengah pelaksanaan ujian kenaikan kelas, anak-anak terpaksa menempuh jalur Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Haliza Malik Hasyam dengan NIM 125126330 dari Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Pada video kali ini, saya akan membahas analisis kasus terputusnya akses pendidikan akibat jembatan putus di Aceh Barat pada tahun 2026 dalam perspektif wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Salah satu permasalahan pendidikan yang menjadi perhatian di Indonesia terjadi di Kecamatan Pantai Cermen, Kabupaten Aceh Barat pada tahun 2026. Sebuah jembatan gantung yang menghubungkan Gampok Cangai dan Gampok Jambak terputus akibat diterjangnya banjir. Jembatan tersebut merupakan akses utama masyarakat dan para siswa untuk menuju SD Negeri Awelwok. Menurut saya, kasus ini bukan hanya persoalan tentang sebuah jembatan yang rusak, tetapi juga menunjukkan bahwa masih adanya ketimpangan pembangunan infrastruktur di beberapa daerah di Indonesia. Dalam konsep wawasan Nusantara, seluruh wilayah Indonesia itu dipandang sebagai satu kesatuan yang berhak memperoleh pembangunan yang adil dan merata. Ketika akses menuju sekolah terputus, maka hak anak untuk mendapatkan pendidikan juga menjadi terganggu. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemerataan pembangunan di Indonesia belum sepenuhnya terwujud, terutama di wilayah atau daerah yang jauh dari pusat pembangunan. Jika tidak segera ditangani, ketimpangan seperti ini akan memperlebar kesenjangan antar wilayah dan menghambat terwujudnya persatuan serta kesejahteraan nasional. Maka, solusi untuk saat ini ialah pemerintah perlu mempercepat proses pembangunan jembatan permanen sebagai akses utama masyarakat. Dan selama proses pembangunan berlangsung, disediakan juga jalur penyeberangan yang lebih aman bagi siswa. Selain itu juga, pembangunan infrastruktur di daerah terpencil harus menjadi prioritas utama agar masyarakat Indonesia memperoleh akses pendidikan yang lebih setara. Dari kasus ini saya belajar bahwa pendidikan itu bukan hanya tentang sekolah dan guru, tetapi juga tentang tersedianya fasilitas dan infrastruktur yang memadai. Dan saya juga berharap pemerintah dapat lebih memperhatikan daerah-daerah terpencil, sehingga tidak ada lagi anak Indonesia yang mempertaruhkan keselamatan dan nyawanya hanya untuk menuntut ilmu ke sekolah. Dan sebagai generasi muda, saya juga menyadari bahwa mendukung pemerataan pembangunan merupakan upaya untuk menjaga kesatuan nasional dan merupakan nilai-nilai dari wawasan Nusantara. Demikian pemaparan dari saya. Semoga kasus ini menjadi pengingat bahwa pemerataan pembangunan merupakan tanggung jawab kita bersama demi terwujudnya keadilan dan akses pendidikan yang lebih layak untuk seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.